Assalamualaikum Aga Kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini di antaranya. Polisi razia kos-kosan dan karaoke, sejumlah pemuda diamankan bersama alat kontrasepsi. Pria pengangguran nekat beli HP dengan transaksi palsu. Sukhoi TNI Angkatan Udara bombardir markas musuh. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Polres Pangkep bersama tim gabungan menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam dan rumah kos-kosan. Dari hasil razia tersebut, petugas gabungan mengamankan sejumlah pemuda serta barang bukti berupa alat kontrasepsi. Seorang pemuda diamankan karena dalam kondisi mabuk di depan sebuah sekolah menengah atas di Kecamatan Bungoro. Pemuda tersebut kini dibawa ke Mapolres Pangkep untuk diperiksa lebih lanjut. Petugas juga menemukan seorang remaja yang kedapatan membawa kondom saat berada di sebuah rumah kos. Dugaan sementara tempat tersebut sering digunakan untuk aktivitas yang melanggar norma. Sementara itu di sebuah tempat hiburan karaoke, belasan muda-mudi turut dibubarkan karena berkumpul hingga larut malam. Kepolisian setempat juga mengeluarkan surat edaran kepada pemilik tempat hiburan untuk menghentikan operasional selama bulan puasa. Masyarakat diimbau untuk menjaga ketertiban dan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan. Dan sampai pelaksanaan bulan Ramadan, kita tetap mengantisipasi balapan liar. Dan malam ini alhamdulillah kita sudah membagi 3 titik, yaitu di Kecamatan Mandale, di dalam kota sendiri, kemudian di perbatasan Kalibone. Alhamdulillah kita tidak menemukan hal-hal yang sangat menonjol, ya. Kami hanya menyampaikan kepada warga dan menghimbau. Diharapkan dengan adanya razia, penyakit masyarakat ini diharapkan pada bulan suci Ramadan dapat berlangsung dengan lebih aman dan tertib. Dari Kabupaten Pangkep, Budi Syahrudin Ainus melaporkan. Seorang ayah di Makassar ditangkap jajaran kepolisian sektor Biringkanaya karena membeli handphone dengan memperlihatkan bukti transfer fiktif dari aplikasi dompet digital. Pelaku sudah 4 kali menjalankan aksinya lantaran terdesak kebutuhan istri dan 1 anak berusia 2 bulan. Unit Reskrim Polsek Biringkanaya menangkap pria berinisial IR usia 33 tahun, pelaku penipuan belanja online dengan modus transfer fiktif. Pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya di Jalan BPD Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Biringkanaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di depan petugas, pelaku mengaku beraksi bersama rekan berinisial A yang masih buron. Modus pelaku menjalankan aksinya dengan berpura-pura ingin membeli handphone di media sosial. Saat bertemu dan bertransaksi dengan korban, pelaku memperlihatkan bukti transfer dari aplikasi pembayaran digital yang belakangan baru diketahui oleh korban ternyata palsu. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian 3,5 juta rupiah. Pelaku diketahui sudah 4 kali menjalankan aksi serupa, lalu hasil kejahatannya dijual di konter HP. Pelaku terpaksa melakukan hal ini karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan istri dan 1 anak yang masih berusia 2 bulan. Ada laporan dari warga masyarakat yang melapor di Polsek bahwasanya terjadi transaksi jual beli handphone di mana terduga pelaku ini menggunakan bukti transaksi palsu, struk palsu. Untuk bertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Biringkanaya, Makassar. Dari Makassar, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Setelah setahun dinyatakan meninggal dan ditemukan tinggal tengkorak, namun di kamar Feni R masih menyisakan sisa bercak darah yang menempel di dinding tembok. Selain itu terdapat pula luka dinding yang disinyalir menjadi pemicu kematian Feni. Pihak keluarga merasakan duka mendalam pasca kematian Feni R yang jenazahnya ditemukan tinggal tengkorak dalam kondisi terkubur dengan mulut terlilit kain di kilometer 35 Polres Palopo Toraja pada 10 Februari lalu. Setelah otopsi dan pencocokan ciri-ciri didukung dengan temuan aksesoris, polisi memastikan perangkat tersebut merupakan milik Feni. Dan begini toh? Jenazah Feni akhirnya diserahkan ke pihak keluarga pada Kamis 20 Februari 2025, tepat di hari ulang tahun Feni.
Meski sudah dimakamkan, namun pihak keluarga masih merasakan duka mendalam karena Feni yang memiliki paras yang cantik meninggal dalam kondisi yang memprihatinkan. Di kamar tidur milik Feni masih menyisakan bercak darah dan luka tembok kamar milik Feni. Pihak keluarga bahkan memperlihatkan kondisi kamar Feni secara eksklusif. Hingga saat ini pihak keluarga berharap kasus yang menimpa Feni dapat diungkap secepat mungkin dan memberikan hukuman setimpal kepada pelaku. Awalnya itu kakakku bilang, kan saya ada di Morowali, kemudian adik saya namanya Vita itu ada di Makassar. Dia ditelepon sama temannya Feni bahwa Feni 3 hari tidak masuk kerja. Kemudian adik saya menelpon ke Morowali bilang, ih 3 hari nih Feni tidak masuk kerja, kenapa bisa? Coba kau telepon bapak dulu Putih. Kau telepon bapak tapi dia tidak angkat-angkat. Kemudian bapak mungkin pulang dari sawah. Bapak kaget lihat panggilan begitu banyak dari anak-anaknya, dari adik sama saya. Kemudian bapak telepon, kenapa kok nak? Saya tanya, Pak adakah Feni di situ, di darat? Tidak ada. Lah kenapa? Nah, Feni 3 hari nih tidak masuk kerja katanya. Coba kata pulang ya Pak, lihat Feni di rumah. Di situ bapak heran. Nah baru-baru kak sudah teleponan sama kakakmu waktu hari Selasa, hari Rabu dia telepon, bilang nak Piko lihat sawah di Bora. Nah, bapak telepon, oh iya Pak dan TV. Kemudian sorenya lagi bapak telepon ulang, nak sudah mau kopi lihat sawah. Bilang, ih astagfirullah aku lupa Pak. Nah, oh iya Pak nak jangan nih hari Jumat jika pulang. Nah di situ bapak heran, kenapa bisa kakakmu 3 hari tidak masuk kerja sedangkan saya sudah teleponan sama. Bapak datang ke rumah, kemudian ini pintu depan sama pintu samping itu terkunci. Nah, kemudian bapak buka di atas pintu ada kayak ventilasi pintu, dia buka itu ganjalan pintu, kemudian dia buka, dia dorong, kaget bapak ada sebuah sor yang dilumuri darah. Berdasarkan pihak keluarga, sejumlah barang berharga milik Feni Ere dinyatakan hilang. Barang-barang Feni yang hilang diantaranya kalung emas yang digunakan Feni sehari-hari, cincin serta 2 handphone merek iPhone dan Vivo. Dari kota Palopo, Nasruddin Rubakaimus melaporkan. Polda Sulawesi Selatan berhasil menggagalkan peredaran narkotika senilai 1,2 miliar rupiah dari 6 pelaku pengedar dan kurir. 2 pelaku diantaranya merupakan oknum pegawai Kanwil Kemenkumham Sulsel dan honorer Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. 6 pria yang berperan sebagai pengedar dan kurir narkotika ditangkap oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dari 5 kasus berbeda yang berhasil diungkap selama bulan Februari 2025 dengan total barang bukti sekitar 842 gram sabu beserta 2 kg ganja bernilai 1,2 miliar rupiah. Ke-6 pelaku ini ditangkap di 5 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Mirisnya 2 pelaku diantaranya merupakan oknum yang bekerja di jajaran pemerintah, seperti oknum pegawai Kanwil Kemenkumham Sulsel berinisial SA yang berumur 32 tahun, diringkus saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Poros Baran di Kabupaten Sidrap, dengan menyita barang bukti sabu seberat 143,9 gram yang dibungkus ke dalam 3 saset bening. Sementara oknum honorer Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berinisial RI, umur 25 tahun, ditangkap saat hendak menyelundupkan 2 kg ganja di dalam paket kardus telah terdeteksi ekstrai milik Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang rencananya akan menuju kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Yang berbagai teknik dan taktik, baik itu secara manual maupun mungkin dengan teknologi yang kita miliki, alhamdulillah kita bisa temukan itu. Dan yang tadi untuk perannya pastinya membawa ada padanya. Kalaupun nanti kalau kita masukkan pengedar, nanti silakan penyidik secara independen akan memeriksa. Kalau masuk kategori pengedar, kita kenakan pengedar dan lain-lain sebagainya. Akibat perbuatannya, kini 6 pelaku peredaran narkoba ini diamankan di Mapolda Sulawesi Selatan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Para pelaku pun terancam dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun. Sementara itu, hasil ungkapan ini polisi telah menyelamatkan pengguna sebanyak 5.894 jiwa. Dari Makassar, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau. Ikrab bersama Bapelitbangda menyusun rencana induk dan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau untuk mengelola sumber daya alam secara lestari, menyinergikan strategi pembangunan dengan keberlanjutan lingkungan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Sulsel Jupri Rahman bersama Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste Jus Dutton dalam Forum Lokakarya Konsultasi Publik Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang berketahanan iklim pangan dan responsif gender di Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi hijau, menyampaikan hasil penyusunan rencana serta mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis data. Diharapkan Sulawesi Selatan dapat menjadi contoh dalam pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goal di Indonesia. Diharapkan Sulawesi Selatan dapat menjadi contoh dalam pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goal di Indonesia. Peta ekonomi hijau menjadi acuan kerja dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2030. RPJMD nanti kan itu sudah mengarah ke program-program OPD. Nanti OPD itu program kan misalnya kayak ada kota ketua kami, ada pelatihan cerdas petani cerdas iklim. Jadi di situ apa implementasinya. Nah, mengenai pengawasannya nanti kita serahkan ke OPD yang terkait. Jadi kami itu dengan Public Banda membangun peta jalannya supaya bisa terintegrasi ke RPJMD. RPJMD itu kan nanti bicara program nanti ini diimplementasikan di OPD-OPD. Nah, berkelanjutannya ini penting karena kita tentu tidak ingin bahwa eksploitasi sumber daya alam yang kita lakukan itu hanya berdampak sementara untuk ekonomi, tapi kemudian meninggalkan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung oleh anak cucu kita. Jadi kita perlu memformulasikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tetap memperhitungkan memang tujuannya kesejahteraan, tapi lingkungan harus tetap terjaga. Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan menyelaraskan tujuan pembangunan dengan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh generasi masa depan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi polisi grebek 5 lokasi prostitusi. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Polisi menggerebek sejumlah tempat prostitusi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 13 PSK dan 5 muncikari diamankan. Tim Satreskrim Polres Pasuruan Kota merazia tempat prostitusi di Karanganyar, Kecamatan Lekok, dan Karanganyar, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hasil penggerebekan 24 orang, 13 diantaranya sebagai PSK dan lelaki hidung belang terjaring razia. 5 diantaranya diduga kuat sebagai muncikari dan dibawa ke Satreskrim Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, kelima muncikari ditetapkan sebagai tersangka, terancam hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Sementara para PSK dan pria hidung belang menjalani pendataan dan pembinaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Satu tempat karaoke yang diduga berikan layanan penari telanjang tanpa busana di Semarang, Jawa Tengah digerebek polisi. Polisi mengamankan barang bukti peralatan komputer serta belasan wanita pemandu lagu dan manajer karaoke. Seorang manajer tempat karaoke serta 16 wanita pemandu lagu dan 3 orang penyedia pemandu lagu diamankan petugas unit Renakta Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah di salah satu tempat karaoke di Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang. Sebelumnya polisi menggerebek tempat karaoke ini lantaran didapati kegiatan pornografi terselubung, yakni layanan penari telanjang. Polisi menyita barang bukti peralatan elektronik dan komputer dan menutup sementara tempat karaoke ini untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi kami temukan dugaan adanya pornografi, yaitu menyediakan adanya tarian-tarian telanjang atau striptease. Ya. Dari hasil penyelidikan kami yang selama 1 bulan, kami lihat kegiatan tersebut kami juga sudah punya ada rekamannya. Jelang bulan suci Ramadan, Polda Jawa Tengah gencar menggelar razia penyakit masyarakat, termasuk kegiatan prostitusi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kerugian negara akibat mengkorupsi BBM Pertamina menembus angka fantastis mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Tersangka mengkorupsi BBM Pertamina kini bertambah menjadi 9 orang. 2 tersangka baru yang juga merupakan bos Patraniaga terbukti melakukan tindak pidana markup atas persetujuan Dirut Pertamina Ripa Sihaan. Putranya Pak Wijaya. Kejaksaan Agung RI kembali menahan 2 tersangka baru mega korupsi BBM Pertamina.
Keduanya merupakan bos Pertamina Patra Niaga, yakni Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, dan Edward Kum selaku Vice President Trading Operation Pertamina Patra Niaga. Keduanya membeli RON 90 dengan markup seharga RON 92 atas persetujuan tersangka Rifa Syahaan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga. Kemudian kedua tersangka mengoplos RON 88 dengan RON 92 di terminal storage milik tersangka Muhammad Keri Adrianto, anak bos minyak Riza Khalid, dan tersangka Gading Ramadan Yudo, dan dijual dengan harga Pertamax. Modus ini mirip dengan kasus impor minyak Zatapi oleh Petral pada 2008 silam. Kerugian negara akibat mega korupsi BBM Pertamina ini disebut menembus angka fantastis mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Meski Pertamina menyebut tidak ada pengoplosan, hanya penambahan zat adiktif, namun Kejaksaan Agung membantah pernyataan Pertamina. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Kini tersangka skandal mega korupsi BBM Pertamina bertambah menjadi 9 orang. Terhadap dua tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan. Kejaksaan Agung kini terus menelusuri mega korupsi BBM Pertamina. Rabu malam, rumah Raja Minyak Riza Khalid kembali digeledah. Selain rumah Riza Khalid, penyidik sebelumnya juga menggeledah sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasukan TNI Angkatan Udara Lanut Sultan Hasanuddin melakukan intersepsi hingga serangan udara menggunakan pesawat Sukhoi guna menghancurkan pesawat musuh dan menguasai markas komando di Kabupaten Takalar. Kegiatan ini merupakan pelatihan untuk melatih kesiapan operasional dan profesional prajurit TNI Angkatan Udara. Sejumlah pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara bermanuver di udara guna melakukan intersepsi kepada pesawat milik musuh yang diduga hendak menyerang dengan terbang rendah, mengancam dan terdeteksi radar. Dua pesawat Sukhoi Su-27-30 dikerahkan membidik pesawat tempur musuh. Begitu target terkunci, combat air terjadi dengan meluncurkan rudal hingga menghancurkan target. Selain mencegat serangan udara, pasukan TNI AU mengerahkan pesawat Sukhoi untuk bertugas sebagai striker penyerangan dan langsung membombardir radar serta pos komando darat musuh di Kabupaten Takalar. Api dan asap hitam pun membumbung ke angkasa, diikuti dengan pesawat intai Boeing mencari musuh lainnya. Selanjutnya pesawat Hercules mengirimkan logistik di medan tempur. Sementara pasukan Kopasgat pada malam hari melakukan operasi infiltrasi dan mengevakuasi prajurit yang terluka di malam hari dengan menggunakan peralatan taktis lengkap dan dilengkapi dengan kacamata night vision NVG. Rangkaian pertempuran sengit ini bukan perang sebenarnya, melainkan latihan tempur matra udara 1 Striti Gesit sejak 24 hingga 27 Februari untuk melatih kesiapan operasional dan profesional prajurit TNI AU. Latihan ini untuk meningkatkan kesiapan operasi, menguji kemampuan tempur satuan-satuan di bawah Sultan Hasanuddin, serta seberapa tinggi, seberapa detail dalam menganalisis tugas-tugas, menganalisis perintah-perintah yang diberikan pada atasan, serta bagaimana mengelaborate, mengumpulkan, dan memperbaiki data-data intelijen. Dari semua skenario yang kita buat itu, kita menunjukkan sedikit skenario yang mungkin realistis nanti akan terjadi. Diharapkan melalui rangkaian simulasi latihan tempur dan pengerahan pasukan udara ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar satuan Lanut Sultan Hasanuddin dalam pertahanan operasi udara.
Mengingat Lanut Sultan Hasanuddin sebagai pangkalan udara operasi dengan berbagai skadron udara, memiliki peran strategis dalam pertahanan udara serta mendukung penerbangan di Indonesia Timur. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Pemirsa, di bulan puasa biasanya umat muslim sudah mulai mencari-cari apa yang akan disantap saat berbuka nanti. Nah, kami punya rekomendasi untuk membuat kreasi takjil nan menggiurkan dari chef ternama. Ini dia liputannya untuk Anda. Fruit Punch Jelly. Minuman segar ini bisa menjadi alternatif Anda untuk berbuka puasa nanti. Potongan lemon, daun mint, selasih, aneka jelly rasa buah, ditambah sedikit susu fermentasi dan minuman soda, bisa menyegarkan dahaga setelah seharian berpuasa. Ya, kreasi takjil Ramadan dan menggiurkan ini menjadi salah satu dari menu andalan yang disiapkan seorang chef ternama, Fajar Alam. Jadi khususnya untuk takjil, satu keluarga bersama semua whole family dan merasa kegembiraan setelah kita konsumsi resep yang udah saya bikin, karena memang sesegar itu dan ini juga pastinya mudah dibikin, terus bahan-bahannya juga mudah didapat di mana aja. Setelah membuat langsung takjil dengan jebolan Master Chef ini, saya jadi penasaran seperti apa ya rasanya. Perpaduan dari soda, terus habis itu susu fermentasinya, dan bahan-bahan yang dipakai kayak jelly, biji selasi, tadi ada perasan lemon sama daun mint, itu semua menyatu dengan cantik dan gitu. Rasa si fruit punch-nya itu juga berbagai rasa buah-buahannya juga ngeblend gitu ya. Jadi tunggu apa lagi untuk mencoba kreasi takjil Ramadan ini nanti di rumah ya pemirsa. Dari Jakarta, Jessica Winoto dan Cimi Jasin melaporkan. Seger banget kan? Seger banget. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar Ainus Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.